Tanggal 14 Januari 2025, pemerintah telah mengeluarkan dua peraturan baru mengenai penataan non-ASN, yaitu Kemenpan RB nomor 15 dan juga nomor 16 tahun 2025. Untuk yang Kemenpan RB nomor 16 sudah pernah kita kulik di video sebelumnya. Nah, ini kita akan mengulik kebijakan baru dalam Permenpan RB nomor 15 tahun 2025, di mana selain di situ ada kriteria tambahan untuk peserta pelamar P3K tahap kedua, di situ juga disebutkan ada pengolahan nilai. Nah, bagaimana nanti pengolahan nilai tersebut untuk optimalisasi dan nanti kapan kira-kira optimalisasinya? Namun sebelumnya kita dengarkan dulu arahan dari Menpan RB tentang penataan non-ASN. Jadi yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam upaya kita untuk menyelesaikan arahan daripada pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 20 untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN. Jadi kita sudah sekeras mungkin mengupayakan apa yang sudah diamanatkan di dalam undang-undang dan sudah menjadi komitmen pemerintah dengan legislatif untuk menyelesaikan ini, dan saya harap tahun ini sudah bisa kita selesaikan semua persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masalah honorer. Tentunya ini kan tidak akan bisa memuaskan semua pihak untuk menyelesaikan, tetapi tentunya komitmen kami adalah kami menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang dan yang sudah menjadi komitmen. Untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon bantuannya para sekda dan para sekjen dan sekda untuk mengoptimalisasikan data yang sudah Bapak Ibu kirimkan ke BKN. Jadi pangkalan data ini menjadi basic kami untuk bisa menyelesaikan tenaga honorer. Dan sebagaimana diarahkan perintah daripada Undang-Undang Nomor 20, tentunya setelah ini instansi pemerintah sudah tidak diperbolehkan lagi untuk mengangkat tenaga honorer apapun namanya, dan ini karena kami juga sudah komit dengan apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang, dan kami juga berharap kita semuanya bisa membuat komitmen untuk kita sepenuhnya melaksanakan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas komitmen dan supportnya untuk kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kaitan dengan tenaga honorer. Mudah-mudahan semua afirmasi yang sudah dilakukan baik oleh Kemenpan RB maupun BKN tentunya dapat kita menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 20. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya penyelesaian tenaga non-ASN seperti yang sudah disampaikan oleh Menpan RB, di mana Menpan RB berkomitmen untuk menyelesaikan penataan non-ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Di sini kemudian dari pemerintah mengeluarkan beberapa surat keputusan, termasuk diantaranya adalah Kemenpan RB Nomor 15 Tahun 2025, di mana garis besar isi dari Kemen ini adalah yang pertama adalah kriteria pelamar yang bisa mengikuti untuk seleksi P3K tahap yang kedua ini, karena ada beberapa pelamar tambahan yang harus dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah pengolahan nilai, di mana ini nanti untuk teman-teman baik yang ada di pemerintahan, di PPK maupun untuk teman-teman honorer harus dipahami untuk pengolahan nilai itu diperankingkan dari mana saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini untuk Kemenpan RB nomor 15 tahun 2025 menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang kriteria pelamar tambahan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN dan mekanisme pengolahan nilai hasil pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Kita simak dulu untuk diktum yang pertama. Di sini adalah kriteria pelamar tambahan pada seleksi P3K. Jadi ini kemarin kan untuk surat keputusan itu sebenarnya sudah ada, namun di sini ada pelamar tambahan. Kalau yang bagian A untuk TMS
pada seleksi pengadaan P3K tahap 1 itu memang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang B yang juga TMS pada seleksi pengadaan CPNS, kemudian yang C belum melamar seleksi pengadaan ASN, ini juga sudah dijelaskan. Dan yang D adalah memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Dan juga yang E, ini yang D dan E ini yang merupakan tambahan ya. Dan yang E memenuhi syarat atau MS seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Jadi untuk Kemenpan RB ini untuk kriteria yang dimaksudkan di sini tambahannya adalah yang bagian D dan E. Jadi untuk mereka yang sudah dinyatakan memenuhi syarat namun pada saat hendak mengikuti ujian kemudian tidak hadir karena ada alasan tertentu, maka di sini diperbolehkan untuk mengikuti seleksi di tahap yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang memang sudah terdata di data BKN kemudian memenuhi kriteria seperti yang disebutkan pada diktum pertama tadi, nah nanti teman-teman itu dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja pada tahap kedua ini. Nah, nanti untuk yang melamar pada tahap yang kedua ini, untuk jabatannya adalah disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan. Misal teman-teman itu pendidikannya dari mulai SMP, SMA, S1, maka teman-teman bisa mendaftar pada 4 jabatan tampungan yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan juga penata layanan operasional. Perlu dicermati juga untuk diktum kelima ini untuk pelamar yang instansinya belum mengusulkan penetapan kebutuhan P3K nanti dapat melamar pada jabatan sebagaimana dimaksud pada diktum yang keempat. Jadi nanti jika instansinya memang tidak membuka formasinya, nanti teman-teman bisa masuk kemudian melamar pada 4 jabatan tersebut. Meskipun teman-teman dari guru, dari nakes, dan lain sebagainya, teman-teman nanti bisa mengambil dari 4 jabatan tampungan yang sudah disediakan. Kemudian di diktum ke-6, pelamar yang memperoleh nanti alokasi kebutuhan diangkat sebagai P3K. Yang dimaksud adalah di sini yang sudah memenuhi, ada kebutuhannya, kemudian teman-teman ini bisa memenuhi formasi tentunya dengan peringkat terbaik, nanti akan menjadi P3K yang penuh waktu. Sedangkan pada diktum ke-7 dijelaskan penentuan pelamar yang memperoleh alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 diprioritaskan bagi pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data pegawai non-ASN BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di diktum ke-8, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah seleksi P3K tahap 2 dilaksanakan, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan sebagai berikut. Nah, ini di sini teman-teman yang menjadi pokok yang akan kemudian kita bahas di sini. Apakah nanti optimalisasi dilakukan kapan? Kita bisa lihat dari diktum yang ke-8. Jadi, jika kita melihat di sini dijelaskan, jika memang untuk kebutuhan yang belum terpenuhi pada seleksi P3K tahap 2, yang artinya bahwa seluruh rangkaian dari seleksi tahap 1 dan tahap 2 selesai, kebutuhan dari sisa formasi yang masih ada ini nanti akan diisi dari pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda dengan ketentuan urutan kelulusan. Nah, di sini teman-teman yang kualifikasi pendidikannya sama, misalnya tadi sudah ada lowongan formasi, di situ adalah jabatannya, kualifikasinya adalah untuk S1, maka nanti teman-teman yang S1 ini bisa menempati. Di sini disebutkan bahwa dapat dari unit penempatan atau lokasi yang berbeda. Jadi misalnya teman-teman tadinya mendaftar pada lokasi A, nanti bisa dimungkinkan untuk optimalisasi bisa ditempatkan pada lokasi yang B, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana nanti untuk pengurutannya, siapa yang akan mendapatkan optimalisasi, siapa yang akan mendapatkan sisa dari formasi tersebut untuk menempati dan menjadi P3K penuh waktu. Nah, apakah ada kemudian ditambahkan di sini untuk afirmasi masa kerja dan usia? Nah, ternyata di peraturan Kemenpan RB nomor 15 ini sudah dijelaskan bahwa untuk
urutan yang akan menempati adalah yang pertama kali jika masih ada sisa formasi, yang akan menjadi pemenangnya adalah pelamar prioritas. Siapa itu pelamar prioritas? Nah, teman-teman bisa lihat kembali di Permen.PAN RB nomor 347, 348, dan 349. Di situ sudah dijelaskan bahwa untuk pelamar prioritas untuk yang dari kesehatan adalah ada bidan pendidik yang kemudian tahun sebelumnya sudah dinyatakan lulus namun belum mendapatkan penempatan, dan juga untuk tenaga pendidik adalah mereka yang sudah lulus pada seleksi P3K tahun 2021 atau disebut dengan P1. Nah, itu yang akan mendapatkan penempatan terlebih dahulu. Kemudian setelah dari pelamar prioritas ini sudah tidak ada, nanti lanjut kepada XTHK2 atau teman-teman yang kemarin juga mendapatkan R2 bagi yang sudah lulus di tahap yang pertama. Dan juga di tahap yang kedua nanti XTHK2 ini nanti diperingkatkan lagi. Kemudian setelah XTHK2 menempati dan ternyata sudah tidak ada dan masih ada sisa formasi, maka hak berikutnya yang bisa menempati P3K penuh waktu adalah pegawai yang terdata dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN dan yang masih aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi teman-teman yang kemarin berkode R3 yang artinya sudah mengikuti seleksi tahap 1 namun belum menempati nanti bisa dioptimalkan di sini, tapi juga ini nanti disandingkan dengan teman-teman yang melaksanakan tes yang sudah tertinggal di tahap yang kedua. Nah, setelah pemeringkatan itu sudah terjadi kemudian masih ada sisa formasi, maka berikutnya yang akan dapat menempati untuk menjadi P3K penuh waktu adalah pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, ini adalah yang teman-teman non-ASN yang tidak terdata dalam pangkalan data BKN namun kemudian sudah mendaftar dan juga sudah mengikuti seleksi baik administrasi maupun seleksi kompetensi, nanti akan berpeluang jika memang formasinya masih ada, nanti akan bisa menempati formasi tersebut. Dan yang terakhir adalah nanti adalah lulusan pendidikan profesi guru, ini untuk khusus untuk pengadaan yang pendidikan atau pengadaan yang JF guru. Nanti teman-teman PPG ini akan dapat mendapatkan formasi jika memang itu masih ada sisa dari formasi. Jadi teman-teman bisa dilihat untuk urutan perankingannya masih sama dengan urutan perankingan yang ada di Kemenpan RB nomor 347, 348, dan 349. Jadi bisa diambil kesimpulan dari diktum ke-8 ini sudah jelas nantinya bahwa teman-teman yang sekarang statusnya belum ada kode L, kapan nanti kira-kira teman-teman ini akan tahu mendapatkan optimalisasi, apakah nanti kemudian akan mendapatkan P3K penuh waktu atau nanti akan paruh waktu, adalah setelah selesainya tahap yang kedua. Nah, kita bisa lihat untuk tahap yang kedua ini selesainya adalah sekitar bulan Juni atau Juli. Jadi teman-teman semuanya memang harus bersabar dulu untuk sementara ini untuk memastikan teman-teman ini nantinya akan mendapatkan P3K penuh waktu atau paruh waktu, harus menunggu sampai seleksi tahap 2 selesai. Nah, bagaimana jika ternyata formasinya sudah habis? Nah, kita lihat di diktum ke-9 dijelaskan, dalam hal jumlah pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pelamar diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi ini nanti teman-teman sekali lagi untuk penentuan nasibnya apakah nanti mau jadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu bisa dilihat setelah selesainya tahap yang kedua. Karena setelah pemeringkatan tadi ternyata masih jumlah pelamarnya itu masih tersisa, sedangkan untuk formasinya sudah habis, maka yang tidak menempati formasi akan dijadikan sebagai P3K paruh waktu. Nah, untuk diktum yang ke-10, dalam hal pelamar merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database pegawai non-ASN BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS tahun 2024 namun tidak lulus diangkat sebagai P3K paruh waktu juga. Jadi sudah sangat jelas, sudah dijelaskan di beberapa ketetapan bahwa untuk teman-teman yang sudah terlanjur mengikuti seleksi CPNS nanti akan otomatis diangkat menjadi P3K paruh waktu.
Nah, jangan bersedih teman-teman, ini di diktum ke-11 juga ada angin segar buat teman-teman semuanya. Kita lihat, dalam hal terdapat perubahan kebutuhan organisasi, penyesuaian penetapan kebutuhan dapat dilakukan pada saat pengusulan nomor induk P3K dan paling lama 3 bulan setelah pengumuman hasil seleksi sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi ini nanti teman-teman di sini untuk perubahan kebutuhan organisasi nanti akan ada penyesuaian penetapan. Misalnya teman-teman yang sebelumnya mendaftar tadi ada di jabatan tampungan dan lain sebagainya, nanti akan dapat disesuaikan jika di situ kebutuhannya ada di bagian apa, nanti kualifikasi pendidikannya kok ternyata sesuai. Nanti karena ada kebutuhan dari organisasi, tentunya akan ada penambahan formasi dan itu bisa kemudian ditetapkan oleh PPK untuk formasinya sepanjang sesuai dengan persyaratan jabatannya. Jadi peluang-peluang tersebut nanti masih sangat besar untuk teman-teman yang memang sekarang belum mendapatkan kelulusan. Nanti di pertengahan tahun setelah selesainya seluruh seleksi kompetensi yang di tahap 2, nanti teman-teman akan mendapatkan optimalisasi untuk bisa menjadi P3K penuh waktu. Dan kemudian untuk pengusulannya dari P3K paruh waktu menjadi P3K yang penuh, itu masih sama ya di Kemenpan RB yang nomor 15 ini juga sama dengan yang nomor 16, bahwa yang akan bisa mengusulkan adalah dari PPK berdasarkan ketersediaan anggaran dan juga hasil penilaian evaluasi kinerja. Nah, demikian tadi teman-teman, semoga dengan kita memahami untuk regulasi-regulasi yang ada akan mengurangi keresahan-keresahan yang selama ini ada di hati teman-teman semua. Semoga nanti setelah seluruh rangkaian seleksi ini selesai di pertengahan tahun, nanti teman-teman semua akan dapat dioptimalkan dan mendapatkan peluang yang terbaik untuk mengisi sebagai P3K penuh waktu. Semoga untuk honorer yang ada di database BKN semuanya mendapatkan optimalisasi formasi dan juga nanti teman-teman yang belum terdata bisa menjadi P3K paruh waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa share informasi ini ke semua teman-teman agar mereka mendapatkan pemahaman yang sama. Salam pejuang ASN.